Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai bahasa query terapan lanjutan. Join merupakan bahasa query terapan lanjutan, dan join digunakan untuk memilih data dari dua tabel atau lebih. Di antaranya yaitu inner join, menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian. Selanjutnya left join atau left outer join, menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Kemudian right join atau right outer join, yaitu menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kanan. Berikut ini adalah contoh penulisan inner join menggabungkan antara dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel nilai. Perintahnya dapat dituliskan setelah perintah select diikuti dengan nama tabel, tanda titik, nama kolom, dan seterusnya hingga from nama tabel 1. Perintah inner join tabel 2 on tabel 1 titik kolom tabel 1 sama dengan tabel 2 titik kolom tabel 2. Sintaksnya misalkan untuk penerapannya select nilai titik name, mahasiswa titik nama, nilai titik kode mata kuliah, nilai titik mid from tabel nilai. Perintah inner join tabel mahasiswa on tabel nilai titik name sama dengan tabel mahasiswa titik name. Maka hasilnya adalah ada 4 kolom dari inner join. Kolom pertama yaitu berupa name, kolom kedua nama, kolom ketiga kode mata kuliah, kolom keempat yaitu nilai mid, kolom mid. Selanjutnya left join atau left outer join, yaitu menggabungkan tabel pada sebelah kiri. Perintahnya select mahasiswa.name, mahasiswa.nama, nilai kode mata kuliah, nilai mid from mahasiswa left outer join nilai on tabel nilai titik name sama dengan tabel mahasiswa titik name, sehingga muncul data berdasarkan perintah yang telah dijalankan. Selanjutnya right join atau right outer join, yaitu menggabungkan tabel dari sebelah kanan. Perintahnya select mahasiswa titik name, mahasiswa titik nama, nilai titik kode mata kuliah, nilai titik mid from nilai right outer join tabel mahasiswa on tabel nilai titik name sama dengan tabel mahasiswa titik name, sehingga muncul data berdasarkan perintah yang telah dijalankan. Masuk ke data akses, grant sintaks grant hak akses on nama database to nama pemakai, identified by password with grant option. Grant kemudian hak akses on nama database, nama tabel to nama pemakai, kemudian identified by password with grant option. Contoh di sini, berikan hak akses pada Adi untuk menampilkan nilai final tes pada tabel nilai. Sintaksnya yaitu grant select dalam kurung final on nilai to Adi. Masih dalam lanjutan data akses, sekarang masuk ke revoke, yaitu menarik hak akses dari user. Sintaksnya sebagai berikut: revoke
hak akses on nama database from nama pemakai, titik koma. Revoke hak akses on nama tabel from nama pemakai, titik koma. Contoh, tarik kembali dari Adi hak akses untuk menampilkan nilai final test. Revoke select dalam kurung final on nilai from Adi. Selanjutnya, data integrity recover table, sintaksnya recover table nama table. Contoh, kembalikan keadaan data mahasiswa seperti pada saat sebelum terjadi kerusakan. Perintahnya recover table MHS titik koma. Selanjutnya masuk ke auxiliary, select titik-titik into out file name. Sintaks ini digunakan untuk mengekspor data dari suatu tabel ke nama file lain. Sintaksnya select titik-titik into out file nama file, kemudian bisa juga dengan opsi fields column terminated by string, optionally enclosed by char, escape by chart. Contoh, ubah semua data mahasiswa ke bentuk ASCII dan simpan ke file text directory home Adi dengan memisahkan antara kolom garis, yaitu select bintang from MHS into out file, alamat direktorinya home Adi text fields terminated by, kemudian diakhiri dengan titik koma. Masih dalam auxiliary lanjutan load, sintaks query ini digunakan untuk mengimpor data dari file lain ke dalam tabel. Sintaksnya yaitu load data in file nama path into table nama table dalam kurung kolom, titik koma. Fields atau kolom terminated by string, optionally enclosed by character, escape by character. Contoh, masukkan data-data dari file text yang berada pada direktori path home Adi ke tabel mahasiswa underscore 2, di mana pemisah antara kolom dalam file text adalah tab /t load from alamat direktori yaitu home Adi text into MHS underscore 2 field terminated by /t titik koma. Masih dalam auxiliary lanjutan rename table, syntax rename table all nama tabel to new nama tabel. Contoh, rename tabel MHS to mahasiswa. Jadi di sini tabel lamanya MHS dan untuk tabel barunya dengan nama mahasiswa. Masuk dalam fungsi agregat, count digunakan untuk menghitung jumlah record mahasiswa dari tabel mahasiswa. Sintaksnya select count dalam kurung bintang from mahasiswa. Selanjutnya, sum digunakan untuk menghitung total dari kolom yang mempunyai tipe data numerik. Sintaksnya select sum dalam kurung SKS as total SKS from tabel mata kuliah. Masih dalam fungsi agregat lanjutan, AVG digunakan atau average digunakan untuk menghitung rata-rata dari data-data dalam sebuah kolom. Sintaksnya select AVG dalam kurung final as final from tabel nilai. Selanjutnya, min atau minimum digunakan untuk menghitung nilai minimal dalam sebuah kolom. Sintaksnya select min dalam kurung final from tabel nilai. Kemudian max yaitu maksimum digunakan untuk menghitung nilai maksimum dalam sebuah kolom. Sintaksnya select max dalam kurung mid from tabel nilai. Masuk dalam subquery yaitu
Subselect yang dapat digunakan di klausa where dan having di pernyataan select luar untuk menghasilkan tabel akhir. Aturan-aturan untuk membuat subquery yaitu: 1. Klausa order by tidak boleh digunakan di subquery. Order by hanya dapat digunakan di pernyataan select luar. 2. Klausa subquery select harus berisi satu nama kolom tunggal atau ekspresi kecuali untuk subquery menggunakan kata kunci exist. 3. Secara default, nama kolom di subquery mengacu nama tabel di klausa from dari subquery tersebut. 4. Saat subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan, subquery harus muncul di sisi kanan pembandingan. Masih dalam query lanjutan, penggunaan any dan all. Jika subquery diawali kata kunci all, syaratnya hanya akan bernilai true jika dipenuhi semua nilai yang dihasilkan subquery itu. Jika subquery diawali kata kunci any, syaratnya akan bernilai true jika dipenuhi sedikitnya satu nilai yang dihasilkan subquery tersebut. Mari kita coba praktekkan ya. Oke, mari kita coba terapkan penggunaan subquery all dengan mengetikkan perintah select name, mid, final from tabel nilai, enter, where final lebih besar dari all dalam kurung select name from tabel mahasiswa kurung tutup titik koma, lalu kita enter. Oke, datanya sudah muncul ya. Ada 4 baris dari tabelnya. Kita munculkan name, mid, dan final. Oke, kita terapkan any select name, mid, mid, final from tabel nilai, enter, where final lebih besar dari any dalam kurung select name from tabel mahasiswa dalam kurung tutup titik koma. Kita jalankan. Oke, terdapat 3 kolom dan jumlah barisnya yaitu ada 5 ya. Masih dalam subquery lanjutan, penggunaan exist dan non-exist. Exist akan mengirimkan nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel hasil yang dikirim oleh subquery, dan exist mengirimkan nilai false jika subquery mengirimkan tabel kosong. Untuk not exist itu kebalikan dari exist. Baiklah, langsung saja kita terapkan penggunaan exist dan not exist. Baiklah, mari kita langsung menuju ke command line. Pertama kita ketikkan dulu perintah select
name, mid, final from tabel nilai, enter. Where exists dalam kurung select from bintang ya, from tabel mahasiswa, enter. Where mahasiswa, tabel mahasiswa, titik kolom name sama dengan tabel nilai titik kolom name dalam kurung tutup titik koma, enter. Oke, hasilnya ada 3 kolom, yaitu name, mid, dan final dengan 5 baris ya. Selanjutnya penerapan not exist, perintah select kita ketikkan name, mid, final from tabel nilai, enter. Where not exist dalam kurung select bintang from tabel mahasiswa, enter. Where tabel mahasiswa titik kolom name sama dengan tabel nilai titik kolom name kurung tutup titik koma, enter. Hasilnya yaitu 3 kolom dengan 1 baris. Masih dalam subquery lanjutan, berikut ini adalah contoh subquery. Yang pertama, kita ambil nilai mid dan final dari tabel mahasiswa yang bernama Astuti dengan sintak select mid, final from tabel nilai, where name sama dengan dalam kurung select kolom name from tabel mahasiswa, where kolom nama sama dengan Astuti dalam kurung titik koma. Selanjutnya kita akan ambil kode mata kuliah mid dan final dari tabel mahasiswa yang tinggal di Jakarta dengan sintak select kode mata kuliah, mid, final from tabel nilai, where name in dalam kurung select name from tabel mahasiswa, where alamat sama dengan Jakarta kurung tutup titik koma. Baiklah, mari kita langsung menuju ke command line untuk penerapannya. Oke, mari kita terapkan untuk perintah SQL nya. Pertama kita ketikkan select mid, final from tabel nilai, enter. Where name sama dengan dalam kurung select name name from tabel mahasiswa, enter. Where kolom nama
sama dengan koma Astuti, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, muncul dua kolom mid dan final ya, dan barisnya 70 dan 90. Oke, selanjutnya penerapannya select kode mata kuliah, koma mid, koma final from tabel nilai, enter, where name in dalam kurung select name from tabel mahasiswa, enter, where alamat sama dengan Jakarta, tutup kurung, titik koma, enter. Maka dihasilkan 3 kolom kode mata kuliah, mid, dan final, dan 2 baris dari hasil perintah SQL-nya. Masih dalam subquery lanjutan, contoh berikut, kita akan ambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian dengan sintaks select nama from tabel mahasiswa, where exists dalam kurung select name from tabel nilai, where tabel nilai titik name sama dengan tabel mahasiswa titik name kurung tutup titik koma. Selanjutnya kita akan ambil nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan sintaks select nama from tabel mahasiswa, where not exist dalam kurung select name from tabel nilai, where tabel nilai titik name sama dengan tabel mahasiswa titik name kurung tutup titik koma. Oke, mari kita terapkan dalam command line. Kita ketikkan perintah select nama from tabel mahasiswa, enter, where exists dalam kurung select name from tabel nilai, enter, where nilai atau tabel nilai titik kolom name sama dengan tabel mahasiswa titik kolom name kurung tutup titik koma, enter. Oke, ada sekitar 5 nama yang ikut ujian. Oke, kita lanjutkan dengan yang tidak ikut ujian. Kita cek dengan sintaksnya select nama from tabel mahasiswa, enter, where not exist kurung buka dalam kurung select name from tabel nilai, where nilai titik name
sama dengan mahasiswa kurung tutup titik koma. Maka dihasilkan 4 nama dari tabel kolom. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.